Jadi jangan kita biarkan dalam diri kita kosong, tetapi kita buka semangat luar biasa, kita buka usaha, kita mulai saat ini. Kalau kita hanya cuma berpikir, tidak memulai, hasilnya juga akan dipikir-pikir. Tapi kalau udah kita mulai, ya semangat, apapun yang kita rencanakan, Tuhan udah menyiapkan untuk kita. Perkenalkan, nama saya Franciscus Marjoko. Sekarang Marjoko, kemudian dipanggil biasa di kampung Joko atau Pak Torres karena anak yang tua Torres. Saya alamat Enggang Raya, berdomisili di Bawas Lestari di tempat saya berada. Kemudian saya punya anak 3, berjalan ada 1, mungkin 4. Kemudian saya bergabung di CU Pancur Kasih TP Sungai Ambawang. Jadi ketertarikan kami di ternak ayam ini sebenarnya untuk target sih, target cash flow atau hasil per bulan, karena kami berpindah dari kerja usaha kayu dan kayu juga sudah minim lokasi, lalu kami berpindah ke ternak ayam. Kemudian kami teruskan juga atau kami samaan dengan perkebunan sawit. Di situ asumsi kami bahwa dulu bergabung juga di PT BSB. Nah, itu sampai sekarang kami masih di BSB, peternakan BSB. Kami bergabung bahwa sama seperti ini, kami ditanya juga apa tujuannya masuk BSB, di CU juga gimana cara perjalanannya sehingga bisa beternak sampai sekarang. Ya. Asumsi saya tidak banyak, saya bisa mendapatkan hasil duit. Kemudian saya bisa makan daging per bulan dengan gratis. Kemudian dari pupuk TA-nya saya bisa bagi ke sawit dengan tidak mengeluarkan dana. Dan kemudian per bulannya saya mendapatkan cash flow atau uang cash. Itu sih sampai hari ini. Berawal dari ternaknya pertama-tama kita buka 2000. Dari 2000 melihat prospek lebih baik dan bisa dikembangkan, kami maju ke 6000. Tahun pertama kita buka itu di COVID 2018 akhir. 2018 akhir. Ketika jumpa CU, kita gandeng, kita buka usaha ternak, kemudian kita buka juga perkebunan pada waktu itu. Dari 6.000, kemudian dilihat prospeknya bagus, kita kembangkan ke 16.000. Dan dari 16.000 itu dikasih dorongan oleh pihak manajemen PT BSB bahwa kita diarahkan ke kandang berbasis modern, yaitu kandang CH. Dan hari ini puji Tuhan seminggu lagi udah check-in atau masuk bibit DOC. Itu kapasitasnya kalau sudah masuk semua sekitar 50 ribuan. Untuk saat ini kita coba 23.000 ekor. Jadi posisi ternak kita saat ini berjalan dari 16.000 ke kandang open, ke kandang CH-nya 23.000 untuk saat ini. Jadi sampai hari ini juga kami bersyukur kepada pihak CU yang ketika ada kendala segala macam kami selalu berkomunikasi terkait hal-hal yang tidak diinginkan untuk segala macam, ya selalu direspon. Dan kemarin juga kami sarankan bahwa di usaha produktif ini kami bilang bukan hanya kami bisa meminjam, tapi bagaimana juga caranya untuk membina kami. Jadi supaya kadang-kadang hidup kita nih kalau udah ada dapat 1.000, dapat 2.000 kita mulai latah. Mulai kita pandang mobil, kita pandang rumah, kita pandang apa, banyak yang kita pandang. Latah. Jadi di situ perlu ada pembinaan dari pihak manajemen CU, itu yang kami harapkan dan hari ini udah terlaksana. Syukur, terima kasih kepada seluruh jajaran telah mendukung keinginan kami supaya kami selalu dibina. Apalagi harapannya dalam usaha produktif. Kalau untuk sampai saat ini dinilai dari usaha-usaha yang ada, dinilai dari usaha-usaha yang pernah kita jalani, yang cukup memuaskan sih sampai saat ini ternak. Satu, dari keamanan, kita dari legalitas, kita tidak ragu-ragu lagi. Kalau di kayu kita ada banyak lah, kemudian yang harus kita pikir inilah itulah, kita juga tidak tenang kan. Nah, kalau di ternak ini rasanya cukup nyaman kita kembangkan. Harapannya sih ke depan dari kita juga, dari pihak CU juga semakin mendukung dan mungkin ada kawan-kawan nanti yang berminat. Ada banyak juga dari Loncek juga seringkali datang ke tempat kita untuk studi banding. Kadang-kadang karena kita udah beternak 4 tahun di PT dan mendapatkan kegagalan hanya 1 kali gagal. Maka dari itu kita disupport langsung dari pihak manajemen, sampai hari ini luar biasa mereka mensupport kita.
Kesulitannya cukup banyak, cukup banyak. Pertama-tama kita pengalaman, kekhawatiran. Karena kalau menurut kata orang bahwa di ternak ini ada gendala-gendala, misalnya ayam mati total atau kena penyakit, atau kita nunggu kerja sebulan tapi tidak ada hasil. Ada banyak sih gendala-gendalanya. Tapi setelah kita jalani dengan berhati-hati, dengan pengalaman yang ada, ya puji Tuhan sih sampai hari ini tidak ada gendala-gendala yang disangkakan itu. Seperti saya bilang tadi, kita harus banyak referensi, banyak kawan, banyak bertanya tentang pengalaman-pengalaman di ternak. Itu untuk sekarang ini banyak sekali media. Entah kita buka Google, entah YouTube, itu cukup luar biasa membantu sebenarnya. Hanya itu dasar-dasarnya, paling tidak yang secara real kita sama kawan, lebih enak diskusinya. Itu sih pengalamannya. Kalau kita lewat media mungkin kita tidak mampu menganalisa, tetapi dengan kawan, dengan gestur, cara dia berbicara, kita langsung menangkap. Itu biasa pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Iya, pengalaman langsung. Jadi kita tahu bahwa orang ini benar atau tidak. Kalau di YouTube kan orang paling mandangnya yang benar-benar, yang asli, mungkin ada beberapa yang dipotong gitu, Pak. Itu sih pengalaman sampai hari ini. Kalau di CH sendiri, saya studi banding ada sekitar 5 kandang CH. Baru saya berani memutuskan saya ikut CH. Di sekitaran Wajo, Segedong, kemudian di Mandor, sesama BTBSB kita di studi bandingkan juga. Supaya, karena kita investasinya bukan kecil, lumayan besar. Jadi dengan investasi besar ini, kata orang berasumsi bahwa kayak main judi. Saya bilang enggak. Kalau main judi mungkin itu hanya pemikiran-pemikiran kosong. Tapi kalau ini real, kalau kita kerjakan dengan baik, dengan aturan yang ada, udah hasilnya tetap ada. Iya, tetap ada hasilnya. Harapannya cukup, pertama yang kita harapkan tingkat yang disampaikan tadi. Artinya saling membuka referensi satu sama lain, saling memberikan semangat, support kan, saling memberikan pengalaman satu sama lain. Harapannya dengan adanya kelompok ini, pengalaman kami di Mitra, kita lebih leluasa untuk pengalaman. Jadi tanpa kita harus melaluinya, tapi pengalaman udah bisa kita dapat. Itu sih harapannya. Dengan membuat kelompok, tentu harapan kita lebih terbuka dalam situasi apapun, sharing ketika ada masalah, sharing juga ketika ada hal-hal yang baik juga kita sharing supaya bisa lebih menambah semangat kawan-kawan untuk beternak. Yakin saya kalau ikut BSB, pengalaman saya yang di dalam ini dari 1 kandang sekarang rata-rata megang 2 kandang. Megang 2 kandang, 3 kandang. Itu semangatnya bukan datang karena diri sendiri, enggak, tapi karena melihat kawan yang tadi udah 2 kandang, hasilnya makin meningkat, makin maksimal, yang diceritakan juga tentang hasil P4, sangat mendukung. Itulah fungsi kawan-kawan. Apalagi dengan kelompok artinya kita ingin membentuk organisasi kelompok ini lebih baik supaya nanti antar kelompok itu lebih maju sesama anggota. Gitu sih harapannya sih dengan dibentuknya hari ini pertemuan pembinaan, apalagi udah dibentuk kelompok, harapannya nanti narasumber juga harus memberikan ide-ide yang lebih baik supaya kita saling membuka diri dalam situasi demi maju bersama gitu, Pak. Itu harapannya. Iya, terkait untuk manajemen keuangan itu sendiri sebenarnya kami juga mengalami kesulitan, tapi dengan keterbatasan karena kita tingkatnya awam, kita berada di daerah dengan kekurangan modal, modal kita hanya modal yakin dan modal semangat optimis lah. Itu aja modalnya. Kemudian terkait sistem keuangan ini sih sebenarnya kalau saya sendiri lebih fokusnya tadi ya tujuan, target. Jadi target kita ini sampai di mana? Target kita sampai di mana? Ya di situ ada penyisihan. Kemudian terkait pengembangan sendiri, kadang-kadang orang juga berpikir bahwa ada nanti kerugian dan lain sebagainya. Itu selalu kadang-kadang untuk justru mendaunkan, justru menghalangi niat kita untuk berkembang. Pada dasarnya kalau untuk saya sih secara pribadi kita punya target, misi kita sampai di mana gitu, Bang. Ibarat kita berjalan, misalnya kita mau sampai ke TP Sungai Ambawang atau Lingga, artinya kan misi kita walaupun kita hanya lari kecepatan 40 atau 20 atau kencang, pada dasarnya misi kita udah sampai di TP. Nah, gitu juga dengan target usaha. Target usaha kita sampai mana? Misalnya populasi kita kejar, target kita sampai mana? Itu saja sih kalau untuk sampai saat ini kita lebih ke target usaha. Dan ketika target itu tercapai, nanti keuangan kita akan bisa aman kondisinya.
Motivasi sih khususnya untuk kawan-kawan, baik yang senior maupun pemula. Kalau senior kadang-kadang dia ragu. Tadi dihimpit oleh keadaan, kadang-kadang belum tentu kita selalu dihantui kadang-kadang kan. Tapi kalau pemula itu kadang-kadang terkait dari modal, itu selalu jadi kendala modal-modal. Saya pernah membaca referensi sebelum saya buka ternak ayam, saya membaca referensi orang sukses. Pada saat itu saya tidak ada sekali memiliki uang. Tapi saya berpikir inisiatif ingin maju ketika PLN mau masuk pada saat itu. Misi kita, target kita ketika PLN yang sekian puluh tahun kita demo pemerintah harus ada. Sekarang PLN-nya udah ada, apa manfaatnya untuk kita? Itu sih yang lebih pertama membuka referensi saya sehingga semua yang tadi dari modal dan segala macam jadi halangan untuk saat ini tidak jadi kendala lagi karena ada mentor-mentor yang datang baik dari pihak perbankan, pihak CU, pihak manapun yang bisa merealisasikan kita. Nah, di situ pengalaman saya ambil bahwa apakah uang adalah satu modal Anda, itu kalimat yang membuat referensi, ataukah usaha untuk modal Anda. Ketika uang untuk modal usaha Anda, kita lihat sekeliling. Apakah ketika dia jual tanah atau jual mobil dikasihkan sama anak yang tak pernah belajar, apakah dia mampu menggunakan uang atau mobil itu? Tentu tidak, tetapi hanya seorang penjual roti, dia mampu membeli sebuah mobil. Kenapa? Karena dia udah usaha. Dengan hasil itulah dia membeli sebuah mobil. Nah, referensinya artinya tingkat modal itu di mana-mana ada. Mungkin bisa di orang bilang sombong, angku segala macam. Tidak, tetapi tingkat usaha utama. Ketika kita udah usaha, modal mengikuti. Modal mengikuti dalam artian salah satu contoh kita pergi ke pihak CU, kita minta bahwa ada waktu, tingkat kejujuran juga harus kita pegang dalam usaha, utamanya. Nah, kalau kita udah jujur, amanah, segala konsekuensi yakin berbuah baik lah. Kawan-kawan, untuk usaha produktif, berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini, kita yang utama jangan ragu-ragu, kemudian semangat, saling mendukung sama keluarga itu penting. Membuka diri antara suami dan istri dan anak itu utama. Jadi jangan kita biarkan dalam diri kita kosong, tetapi kita buka semangat luar biasa, kita buka usaha. Kita mulai saat ini, kalau kita hanya cuma berpikir tidak memulai, hasilnya juga akan dipikir-pikir. Tapi kalau udah kita mulai, ya semangat. Apapun yang kita rencanakan, Tuhan udah menyiapkan untuk kita. Itu sih semangat tentunya untuk kita pemula. Barage CU Malangkah Repo. Semangat!